Ya, selamat siang sahabat Garis Forex. Berjumpa lagi di analisa market hari ini di tanggal 14 di hari Senin. Ya, ada saya dengan Ando dan Miss Sandi. Garis Forex. Selamat siang. Ya, sudah siang Bu ya. Kita biasanya pagi. Sudah siang. Hari Ya, ada meeting tadi ya Pak. Jadi kita harus betul. meeting dulu. Oke, baik. Ada kabar apa ini hari ini, Bu Sandi? Em, Sepertinya masih terkait dengan perang antar negara itu ya. Makanya tadi itu harga oil, harga emas pagi-pagi setelah dia open market itu kan gap down. Kemudian dia sekarang semuanya naik. Emas, Bitcoin, bahkan di oil sendiri. Cuman oil naiknya nggak terlalu signifikan sih. Emas yang lumayan cukup banyak hari ini. Iya, saya dengar memanas ya perang di Timur Tengah. Ya, Oke, baik. betul Pak Andi. Langsung masuk ke chart aja ya. Ya, Ya, ini ada IU, USD, time frame daily. Nah, ya. sepertinya dia akan mengejar ATH. Tidak? Hampir ya Pak, sudah 2663, tertingginya kemarin kan di 2685 ya. Tertinggi Yang paling kemarin 2661. 61 enggak, yang tertinggi yang beberapa yang paling tinggi Oh, harga all time ATH, high. Iya. ATH, ya. Ya, Itu di 2685. Nah, ya. ini seperti yang kita prediksi di beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya, di bulan September. Kalau misalnya dia break di 2685, ini potensinya dia itu bisa ke R1 ya, period sekarang itu berapa Pak? 27 Aku apa? Pivot point atau R1 period sekarang itu 2722. 2722 atau 2730-an lah. Kalau ini break di 2685, potensinya bisa ke 2730. Coba kita lihat untuk H1-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat H1 tadi pagi ya, setelah dia open market, kemudian dia ada gap down ya Pak, gap down, kemudian dia turun, itu kan tertahan pivot di di period sekarang ya. Pivot time frame periode saat ini 2641. Ya, di area situ. Tapi dia tadi kan sempat ke 2643 tok terus naik. Nah, yang area gap down-nya itu open tadi pagi itu dia berada di pivot period sebelumnya. Jadi itu cukup kuat ya. Tapi karena fundamentalnya perang memanas sehingga harganya langsung ditutup. Gap-nya langsung ditutup bahkan bentuk high baru daripada hari Jumat kemarin ya. Sekarang berarti dia berada di 266. Hari ini tertinggi 2665 ya atau 66 tadi itu. Tadi di 2666. 2666. Nah, ini malah potensi dia ke R1 period sekarang, Pak. Itu 80-an, 2680-an. 2677. Oh, oke, 2677. Ya, 2670 sampai 2680-an ini akan menjadi area retest menurut saya ya. Karena itu ada R1 yang saling berdekatan, R1 period sekarang dengan period sebelumnya. Nanti tahanannya ini bisa di area yang tadi gap down Pak. Berarti tutup market kemarin itu berapa? Kemarin tutup close-nya di 2657. Nah, 2657, 2658 ini area yang menurut saya kalau dia tidak bisa break bawah, di situ buy sampai area 2670 nanti malam. Jadi area belinya itu di area gap down itu di antara 2657 sampai dengan 50-an berarti ya. 264948. Itu ya. 2649, 2648 di situ menurut saya area buy. Area buy. Kemudian titiknya bisa di area ini Bu ya. 7677. Betul, 2677 sampai 2685. Kalau dia bisa break berarti ke atas ya, R2. Ke atas. Berapa Pak selanjutnya R2-nya?
R2-nya di 2698. Wah. 2698. Ya. Kalau break 85 sih menurut saya potensi langsung ke 2700 malahan ya Pak. 2730 seperti yang di daily tadi. Menurut saya, full. Oke, oke. Berarti potensinya adalah naik ya. Naik. Oke, baik. Jadi kita akan tunggu dulu mungkin ke area buy ya. Iya, Di area di ini ya. sekitar tadi ya, Ya, gap ini. 2657. Oke, Ya, baik. betul Pak Ando. Oke, itu untuk Hexa USD hari ini potensinya adalah buy, tapi kita akan menunggu di area jadinya gap ini ya di 2657 sampai 2649. Iya Pak. Semoga gold masih bisa turun, terus kita buy bersama. Betul. Lebih baik cari momentum buy daripada kita sell ya Pak. Takutnya kalau dia sudah rally dan nge-break all time high-nya yang beberapa hari yang lalu, itu dia akan rally ke atas malah. Oke, baik. Sekarang kita ke Bitcoin atau oil? Ya, kita ke oil. Nah, pergerakannya hampir sama ya, membentuk gap down, kemudian dia turun, oil juga sama ya, gap down, dia turun, tapi oil ini ada potensi dia mungkin akan ke R1 dulu, baru dia naik, Pak. Berarti dia mengejar R1 Itu dulu, baru dia akan naik ke R2 ya? bisa. Ya, R1-nya itu di berapa? 73,31. Nah, ambil posisi buy di area situ sih. Tunggu di 73.3-an. Coba kalau kita lihat H1. Kalau 73.30 itu di mana kira-kira? Kalau H1-nya? 73,31. Iya, itu sekitar sini, area sini nih. Di situ. Oh ya, di situ juga ada support ya. Jadi Ya. 73.3 atau bahkan kalau dia turun ke S1 di situ baru bisa ambil buy sih. Itu S1 R2 sih sebenarnya Bu. Ada R2 poin Oh ya, 3 periode sebelum ya. Ini ya. 4 periode sebelumnya ya. Ya, itu di 73,2, 73,3 yang memang kuat ini. Ya, betul. Jadi oil menurut saya juga lebih baik masih ambil posisi buy ya, karena ketegangan negara-negara ini produk-produk atau pair yang kemungkinan naik itu ya memang di emas, oil, dan juga Bitcoin. Jadi jangan ambil sell deh kalau menurut saya. Cari momentum untuk buy. Momentumnya itu di 73.3 atau dia di S1 period sekarang atau di pivot period sebelumnya tuh Pak, di area situ. Ya, area 71 poin. Ini Itu berapa? satu 72. sekarang 71,88, pivot periode sebelumnya di 72,1. 72 ya. Ya. Jadi itu bisa menjadi area buy di 71.8 atau di 72, di situ bisa buy. Tapi kalau misalnya nanti dia turun ke 73.3 sebenarnya sudah bisa masuk area buy ya. Tinggal dikonversi lotnya, didiversifikasi aja, dikecilin supaya kita bisa ngambil average di bawah. Itu sih Pak Ando untuk oil. Oke, baik, itu untuk oil. Kemudian kita lanjut masuk Bitcoin. Nah, ini Bitcoin ya, sama seperti gold. Yes. Ya, rally. Nah, Bitcoin ini menarik, dia bikin double bottom ya Pak. Oh ya, double bottom. Selain itu dia juga tertahan di pivot. Nah, ini sebenarnya area buy yang cukup kuat ya. Jadi confirm dia bikin double bottom, kemudian dia juga tertahan supportnya di pivot. Nah, targetnya kemarin saya itu ya sekitar di R1 period hari ini tuh Pak, di R1. Nah itu. Ya, 69098. Iya, 69. Tapi mungkin dia 6908. ya 69 ya. Tapi kemungkinan dia akan tertahan dulu di R1 period sebelumnya.
Ini Nah, ya. di situ Pak. Di situ juga ada resisten yang cukup kuat sih menurut Ya. saya. Ya. 66, Di berapa? daerah 66,5. 66 ya, 66,5. Coba kalau kita lihat H1. Kalau dari Nah, H1 ini dia kemungkinan akan ke R1 dulu. Ya, itu juga cukup kuat ya resistennya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau menurut saya boleh buy tapi nunggu. Tapi memang ini area yang agak sulit kalau ngambil buy ya karena kita udah ketinggalan agak jauh sebenarnya. Nah, kalau potensi misalnya mau ambil sell itu tunggu dia di sekitar 66. 66 ke atas itu bisa ambil sell. 66 Oke. kemudian tadi ada resisten di 69 ya atau 68 poin something gitu. Nah, ambil sellnya di situ. Ini Tapi tunggu dulu kalau ya. baik, Area 66 Bu ya. iya. Nah, baru Kalau kita ambil baik di sekarang, saya khawatir agak ketinggalan sih sebenarnya momentumnya sudah. Oke. Ya, Baik, berarti untuk Bitcoin kita masih wait and see, kita bisa ambil sell nanti kalau break di area 66 ya. untuk buy agak beresiko ya. Kalau sekarang Agak berisiko. kita udah ketinggalan. Ya, betul. Buy-nya harusnya kemarin ini nih di area 5960 nih ya. Ya, 5960 atau paling tidak di pivot itu Pak kalau buy. Ini ya 62. Ya, Area 62. 62. Betul. Jadi kalau dia Jadi turun itu ke area buy. ini kita bisa buy. Ya, Oke, baik Bu Sandi. Cukup untuk startnya. cukup. Cukup, Pak Endo. Ya. Segera kita proses karena ini sudah kesiangan. Jadi nggak usah takut ya. Biar bisa bermanfaat untuk sahabat Games Forex. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu besok. terima kasih. See you and bye-bye. See you, bye-bye.